Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pneumotoraks. Jadi hari ini saya akan membahas pneumotoraks pada pemeriksaan fototoraks. Pneumotoraks adalah adanya gas di dalam kafum pleura. Jika kumpulan gas ini terus-menerus membesar, maka akan mengkompresi organ mediastinum, sehingga kasus ini kita sebut sebagai tensi pneumotoraks. Tetapi jika tidak terdapat kompresi, maka kita sebut sebagai simple pneumotoraks. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ada dua proyeksi, yaitu proyeksi tegak pada gambar pertama dan proyeksi supine pada gambar kedua. Perlu diketahui bahwa pleura itu dibagi atas dua, pleura parietal yang di bagian luar dan pleura visceral yang di bagian dalam. Nah, ketika udara terlalu banyak di dalam kafum pleura ini, maka inilah yang kita sebut sebagai pneumotoraks. Lama-kelamaan akan menyebabkan parunya menjadi kolaps. Nah, kalau kita lihat pada proyeksi tegak ini, bahwa udara itu akan selalu berada di bagian atas. Nah, kita lihat pada proyeksi supine, justru udaranya ini sebagian berada di atas dan sebagian lagi itu berada di sekitar sinus dari costophrenincus dan sekitar diafragma. Nah, penyebab dari kasus pneumotoraks itu sendiri biasanya yang pertama itu adalah spontan. Biasanya spontan itu karena pecahnya dari bleb subpleura yang bisa menyebabkan suatu pneumotoraks. Yang kedua adalah penyakit paru yang mendasarinya, misalnya penyakit paru kronik atau asma ataupun penyakit kistik pada paru. Dan yang ketiga bisa karena trauma, entah itu karena biopsi ataupun karena mekanisme ventilasi. Nah, pada pemeriksaan fototoraks itu sendiri, beberapa yang perlu kita perhatikan untuk mendiagnosis ini suatu pneumotoraks. Yang pertama adalah kita melihat adanya pleural visceralnya. Jika pleural visceral terlihat, biasanya itu gambarannya kita sebut sebagai pleural white line, dan ini gambarannya sangat tipis. Yang kedua adalah deep lucent costophrenincus angel atau biasa kita sebut deep sulcus sign. Biasanya ini kita lihat pada posisi supine, di mana deep sulcus sign ini biasanya kita lihat pada recessus dari costophrenincus itu biasanya lebih dalam atau lebih besar daripada sisi yang berlawanan karena terisi oleh udara. Kemudian yang ketiga biasanya paru-parunya bisa kolaps seluruhnya. Kemudian bisa juga kita temukan ada pergeseran organ-organ mediastinum. Biasanya ini kita temukan pada kasus-kasus yang tension pneumotoraks seperti yang telah saya jelaskan di awal. Sedangkan pada kasus-kasus simple pneumotoraks biasanya belum ada kompresi. Kemudian bisa juga kita temukan adanya hydropneumotoraks. Di situ ada gambaran air fluid level dan pada 20-40% kasus kita temukan adanya cairan pleura atau efusi pleura. Nah, ini adalah gambaran dari salah satu sign dari pneumotoraks, yaitu pleura white line, di mana kita bisa lihat pada gambar ini tidak ada vaskular pada parunya. Jadi ada gambaran hyperlucent avaskular pada paru kanan disertai gambaran pleural white line yang sangat tipis di paru kanan. Nah, ini juga adalah gambaran deep sulcus sign yang kita lihat pada posisi supine. Jadi dia mengisi recessus dari sinus costophrenincusnya, di mana sinusnya itu lebih dalam dibanding dengan sisi yang berlawanan. Dan bisa juga kita temukan adanya hydropneumotoraks. Nah, ini kita bisa lihat bahwa adanya gambaran air fluid level pada paru kiri dengan hyperlucent avaskular pada paru kiri. Jadi ini suatu gambaran hydropneumotoraks. Nah, ini adalah gambaran dari kasus tension pneumotoraks, di mana pada gambar pertama kita lihat adanya hyperlucent avaskular pada paru kiri disertai dengan kolaps di paru kiri, juga adanya pergeseran dari mediastinum ke sebelah kanan. Begitupun di gambar kedua kita bisa lihat bahwa adanya hyperlucent avaskular dan
pleural visceral white line pada paru kanan disertai dengan pergeseran organ-organ mediastinum ke kiri. Jadi ini adalah suatu gambaran dari tension pneumothorax. Terima kasih, demikianlah materi yang saya bawakan hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti materi-materi saya. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.